Kami sudah melaksanakan pembekalan juga untuk para dosen sama guru pamong. Nah, ini biar terjadi keseragaman, penyamaan persepsi terkait pelaksanaan PPL. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa mengajukan pertanyaan atau lewat chat atau raise hand bisa nanti sama moderatornya bisa diakomodasi. Bapak Ibu, pelaksanaan PPL ini jadi seperti yang disebutkan, nanti PPL itu punya beban 4 SKS. Nah, kalau kita lihat alurnya yang ini saya ulangi lagi, alur pelaksanaan PPL, Bapak Ibu peserta ini kan sudah melewati pendalaman materi 30 hari, pengembangan perangkat 12 hari, review, dan ujian kompre. Nah, persyaratan untuk PPL itu ujian komprenya harus lulus. Nah, kami belum mengolah data, tapi asumsinya lulus dulu nanti. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ternyata belum lulus, ya harus ujian kompre ulang sekali. Nanti kami informasikan karena hari ini terakhir masih ada yang kompre. Nah, besok kami olah atau nanti malam kami olah. Kalau nggak ada informasi ke Bapak Ibu harus ujian ulang, berarti Bapak Ibu lolos. Kalau Bapak Ibu ada yang tidak lolos, akan dihubungi untuk ujian kompre kembali. Nah, mudah-mudahan semuanya nanti lolos, tidak ada masalah di ujian kompre. Bapak Ibu setelah ujian kompre itu Bapak Ibu akan melaksanakan PPL 1 selama 12 hari di sekolah Bapak Ibu semuanya, di sekolah asal. Habis itu Bapak Ibu nanti akan melaksanakan review PPL 1 selama 4 hari. Nah, dan nanti melaksanakan PPL 2 6 hari terus dilaksanakan review. Nah, apa yang dilaksanakan ketika Bapak Ibu mengimplementasikan di PPL? Nah, nanti akan saya jelaskan detailnya bagaimana. Nah, PPL itu adalah kegiatan latihan mengajar. Nah, ini yang perlu dilihat itu kegiatan latihan mengajar maupun non mengajar termasuk melakukan latihan PTK. Itu PPL. Jadi PTL itu ada kegiatan mengajar, non mengajar, dan PTK. Semuanya latihan yang dilaksanakan secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi persyaratan pembentukan guru profesional. Agar mahasiswa memiliki pengalaman nyata dan sikap kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya kompetensi utuh seorang guru profesional. Dalam pelaksanaannya, karena ini masa pandemi, itu sudah disepakati bahwa PPL akan dilaksanakan secara daring, di mana persiapan, pelaksanaan, pembimbingan, pemantauan, dan pelaporannya dilakukan secara daring. Ya, ini yang kami sampaikan nanti secara umum terkait pelaksanaan PPL. Nah, bagaimana detailnya nanti kita lihat ke belakang. Tujuannya PPL itu untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan PTK secara ini bukan ya secara luring dan atau daring gitu ya. Karena ini pandemi ya mesti secara daring. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan perangkat pembelajaran dan PTK yang telah dirancang baik secara luring dan atau daring. Nah, karena keadaan sekarang itu semuanya dilaksanakan secara daring kalau pembimbingannya, tapi pelaksanaan pembelajarannya itu
dan PTK-nya ini disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang akan berencana melaksanakan secara luring atau ada yang dilaksanakan secara daring. Tujuan yang ketiga itu meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang visible dilakukan secara luring atau daring. Itu tujuannya. Nah, pelaksanaannya PPL itu mengikuti siklus yang begini ini tadi ya. Jadi nanti PPL 2 minggu, dilanjutkan review 4 hari, lanjut lagi PPL 1 minggu, PPL reviewnya 4 hari. Apa yang dilaksanakan di masing-masing kegiatan ini nanti? Ketika PPL 1, jadi kalau penjelasannya kira-kira seperti ini ya. Nah, untuk PPL 1, jadi ini saya jelaskan dulu bahwa PPL 1 yang selama 2 minggu itu, Bapak Ibu itu akan, jadi kalau dibagi hari 1 sampai hari ke-6, nanti diulangi 1 ke 6 lagi untuk minggu yang kedua untuk PPL 1. Bapak Ibu itu akan di hari pertama itu mencermati perangkat pembelajaran siklus 1. Itu namanya minggu pertama ini siklus 1 dan mencermati proposal PTK yang telah disusun sebelumnya. Disesuaikan dengan praktek pembelajaran secara daring atau luring. Jadi di hari pertama itu pembimbingan yang dilakukan dengan dosen pembimbing sama guru pamong itu mencermati perangkat lagi. Nah, Bapak Ibu kan sudah menyusun perangkat 3 ya dan proposal PTK. Nah, proposal 3 itu kan tentunya sudah disesuaikan waktunya ketika PPL ini. Nah, itu RPP, maksudnya RPP itu yang 3 itu kan sudah ditentukan dan disesuaikan pemilihan materinya dengan waktu pelaksanaan PPL. Nah, jadi di hari pertama itu Bapak Ibu berkonsultasi atau dibimbing oleh Bapak Ibu guru dan dosen itu untuk mencermati kembali, menyiapkan perangkatnya yang akan dilaksanakan RPP 1 yang ini. Dan mencermati proposal PTK-nya. Nanti pelaksanaannya bagaimana dan seterusnya sudah lengkap apa belum, itu ini yang dikonsultasikan. Pembimbingannya Bapak Ibu dengan Bapak Ibu guru pamong dan dosen itu dilaksanakan secara daring tapi tidak lewat LMS. Bapak Ibu bisa bimbingan lewat WhatsApp atau lewat email atau komunikasi online lainnya, daring lainnya ya. Silahkan nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan Bapak Ibu guru pamong dan dosen. Mungkin perlu membentuk grup masing-masing boleh. Nanti ini yang penting nanti pelaksanaannya terlaksana seperti ini. Jadi itu di hari pertama. Di hari kedua Bapak Ibu masih harus mencermati lagi, dibimbing dengan Bapak Ibu dosen dan guru pamong, mencermati perangkat untuk situs 1. Nah, dan setelah itu nanti filenya itu diupload, file perangkat pembelajarannya itu diupload, maksudnya gimana? Ini nanti dikirim ke Bapak Ibu dosen dan guru pamong perangkat ini. Ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu nanti kan sudah dilihat sama guru pamong nih. Nanti hari ketiga itu masih diperbaiki lagi, merevisi perangkat pembelajarannya itu tadi yang daring atau luring itu. Dan mempersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran secara teknis besoknya. Jadi Bapak Ibu itu di hari ketiga itu mempersiapkan untuk pelaksanaannya. Nah itu di hari keempat Bapak Ibu itu melaksanakan pembelajaran secara daring atau luring sesuai dengan RPP yang sudah dibuat
dan jangan lupa itu direkam. Nah, Bapak Ibu kan sudah membuat RPP itu untuk sekali pertemuan 2 JP. Nah, itu dilaksanakan dan nanti direkam untuk pembuatan videonya. Nah, hari kelima Bapak Ibu itu melakukan editing, ya, rekaman video itu harus diedit sehingga menjadi rekaman yang berdurasi 7 sampai 10 menit. Tentu editing itu harus memperhatikan keutuhan dari pembelajaran. Jadi harus ada pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, dan mencerminkan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan itu di hari kelima. Ya, di hari itu nanti dan rekamannya itu diberikan ke Bapak Ibu pembimbing, dosen maupun guru pamong. Di hari ke-6 nanti diadakan refleksi mencermati pelaksanaan praktek pembelajaran tadi yang di siklus 1 dan PTK. PTK itu tentu Bapak Ibu akan melaksanakan di siklus 1 ini atau siklus 2 atau di siklus 3. Siklus itu maksudnya minggu. Ya. Mau dilaksanakan PTK-nya mau 2 kali pembelajaran gitu, minimal 2 kali, mau di siklus 1 sama 2 atau 2 sama 3 ya dipersilahkan. Nanti dipilih sesuai dengan rencana yang Bapak Ibu lakukan. Ya, itu di hari ke-6. Nah, di hari ke-6 itu nanti mencermati pelaksanaan, direfleksi mana yang masih ada yang kurang dan diidentifikasi pemikiran dan masukan untuk pembelajaran daring atau luring untuk siklus kedua dan ketiga. Artinya untuk siklus berikutnya. Nah, ini yang 6 hari pertama untuk PPL 1 di minggu pertama. Nah, berikutnya dilanjutkan PPL 2 di minggu berikutnya itu. Siklusnya yang 6 hari ini hampir sama. Cuma yang di minggu kedua itu mencermati yang RPP kedua. Nah, mencermati RPP kedua itu termasuk ya perencanaan PTK-nya itu mau dilaksanakan atau bagaimana. Nah, itu pelaksanaan PTK-nya. Ini sama, terus yang kedua mencermati lagi, jadi 2 hari mencermati. Bapak Ibu sambil dikonsultasikan ke dosen pembimbing, terus diberikan ke dosen pembimbing sama guru pamongnya di hari kedua. Hari ketiga nanti merevisi, barangkali masih ada masukan lagi dan persiapan untuk praktek pembelajaran yang RPP kedua tadi. Hari keempat melaksanakan perekaman untuk pembuatan video pembelajaran. Hari kelima melakukan editing video tadi seperti yang siklus pertama, nanti dibuat durasinya 7 sampai 10 menit. Nah, dan itu nanti dikirim ke dosen pembimbing sama guru pamong untuk video yang kedua. Jadi video yang kedua ini ya. Nah, selanjutnya di hari ke-6 melakukan pencermatan dari hasil praktek pembelajaran tadi dan mengidentifikasi ide-ide, pemikiran atau hal-hal lain yang terkait untuk pelaksanaan kegiatan di siklus ketiga atau RPP yang ketiga dan melaksanakan PTK-nya untuk yang berikutnya barangkali atau membuat laporannya. Nah, itu. Ini kegiatan PPL ini tidak melalui LMS ya. Jadi melalui konsultasi atau pembimbingan di luar LMS tapi tentu secara daring. Nah, nanti secara teknis silakan diatur dengan dosen dan guru pamong untuk pembimbingannya.
Sudah jelas mudah-mudahan yang ini. Nah, berikutnya, jadi seperti yang disebutkan tadi, setelah PPL 1 yang selama 2 siklus itu, jadi hari Seninnya gitu setelah 6 hari Seninnya Bapak Ibu akan melakukan review, kegiatan review PPL 1 lewat LMS kalau yang ini. Apa yang dilakukan? Review kegiatan itu adalah review kegiatan praktek pengajar, kegiatan awal pelaksanaan PTK, atau perencanaan dan tindakan dan pengumpulan data, dan kegiatan praktek non mengajar pada PPL 1. Praktek non mengajar ini mungkin nanti diceritakan apa yang dilakukan praktek mengajar itu pada PPL 1 itu. Nah, ini yang direview sama merefleksi hasil review PPL 1 yang sudah dilaksanakan. Nah, terus membuat rencana tindak lanjut. Ini aktivitas yang harus dikerjakan. Membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja yang dilakukan di PPL 1 menuju PPL 2. Apa kegiatan di LMS nanti akan dijelaskan. Jadi intinya kegiatannya 3 ini tadi ya. Mereview kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik kegiatan pembelajaran maupun PTK. Dilihat, direfleksi dan seterusnya. Nah, terus membuat rencana tindak lanjut. Nah, nanti yang di Excel itu untuk LMS-nya akan dijelaskan Mas Iqbal kira-kira apa saja. Tapi intinya 3 kegiatan ini selama 4 hari. Nanti hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat ada. Apa itu semuanya ada di LMS. Nah, PPL 2 nanti siklusnya hampir sama dengan yang tadi. Jadi yang di PPL 1 siklus 1 maupun 2. Jadi PPL 2 ini dinamai siklus yang ketiga. Jadi Bapak Ibu itu sama kegiatannya seperti PPL 1 siklus 1 2 mencermati, tapi mencermati RPP yang ketiga. Intinya di situ, mencermati RPP yang ketiga sama PTK kalau mau dilaksanakan. Kalau masih belum 2 kali, minimal 2 kali. Jadi melaksanakan ini PTK disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang hari kedua masih sama, mencermati dan seterusnya ya untuk persiapan RPP pelaksanaan RPP yang ketiga itu. Nanti diupload, diberikan ke dosen guru pamong untuk dikonsultasikan di hari ketiga. Setelah dibaca nanti memperbaiki atau merevisi yang sudah diberikan masukan oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Sama mempersiapkan pelaksanaan praktek pembelajarannya. Nah, di hari keempat melaksanakan praktek pembelajarannya ya secara daring atau luring sesuai dengan RPP yang dibuat, dan sekali lagi di sini harus membuat perekaman video pembelajarannya. Hari kelima melakukan editing, nanti dijadikan 7 sampai 10 menit dan hasilnya dikirim ke Bapak Ibu dosen pembimbing maupun guru pamong. Nah, hari ke-6 itu melakukan refleksi ya untuk mencermati apa yang sudah dilakukan dan nanti ya mengidentifikasi ide-ide untuk perbaikan pembelajaran mungkin setelah lulus PPG nanti dengan melihat hasilnya ini. Berikutnya nanti di minggu terakhir itu aktivitas review PPL 2 kegiatannya sama tapi ini lewat LMS. Masuk ke LMS, nanti akan melakukan review kegiatan praktek pembelajaran dan PTK. Nah, di sini PTK-nya mungkin sudah merancang pelaporan gitu ya, penulisan pelaporan dan apa yang dilaksanakan di PTK. Oke, nanti juga melakukan refleksi sama membuat RTL untuk perbaikan
kinerja untuk penerapan pengembangan profesional berkelanjutan. Artinya RTL-nya itu nanti setelah selesai PPG apa yang akan dilaksanakan. Nah ini yang mungkin yang di LMS itu aktivitasnya ini. Nanti kegiatannya yang 4 hari itu PPL 1 maupun PPL 2 itu. Jadi nanti di hari pertama itu kan ada 4 hari Bapak Ibu nanti mereview praktek pembelajaran, pelaksanaan PTK dan praktek mengajar. Nanti ada kegiatan web meeting di sini dengan dosen dan guru pamongnya. Dengan mahasiswa tentunya. Nanti kerja mandiri, mahasiswa melakukan kerja mandiri via LMS, unggah tugas. Nanti tugasnya apa, nanti ada di LMS seperti itu. Nah, ini tugas. Terus yang terakhir, ini hari kedua, ini web meetingnya hanya sekali aja di hari pertama. Hari kedua nanti melaksanakan tugas secara mandiri, asinkron nanti, dan terakhir nanti ada review. Ada refleksi. Nah, refleksi itu dilaksanakan secara web meeting itu jam 9 sampai jam 12 itu bersama Bapak Ibu guru dan dosen pembimbing. Nah, di hari ketiga nanti Bapak Ibu membuat RTL. Jadi RTL ini kaitannya kalau yang PPL 1 ya kaitannya nanti tinggal lanjut untuk yang PPL 2 tentunya RTL-nya. Nah, hari ketiga membuat RTL, ada web meeting di sana. Terus hari keempat tugas mandiri mengunggah nanti tugasnya RTL itu lewat LMS. Nah, kalau review yang PPL 2, RTL-nya itu terkait dengan kegiatan setelah PPG. Apa yang akan dilaksanakan untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Kira-kira seperti itu jadwalnya. Nanti kegiatan PPL itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu itu akan melaksanakan PPL mulai besok sampai 27 yang 2 minggu itu untuk PPL 1. Jadi PPL-nya itu 6 hari bagi itu ya kegiatannya sudah ada tadi 6 hari ya minggu tidak ada kegiatan libur gitu ya. Review PPL 2 ini 31 sampai 4 itu selama 4 hari, review PPL 1, PPL 2-nya 6 hari dan diakhiri nanti tanggal 16 November. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan persiapan uji kinerja dan uji pengetahuan sebagai kegiatan terakhir PPG. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan PPL. Dipersilahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Silakan lewat chat atau mengacungkan tangan rasen. Silakan. Dibaca yang ya. Siapa? Nelly Sahratun. Silakan, Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalkan dari bidang studi apa ya? Iya, kelas Pak. Mana? Saya Nelly Zahratun Nahdia Elma, kelas TKI 1, kelas 1, Pak, dari SMP Negeri 1 Bondowoso. Oh ya. Mau tanya, Pak, untuk pelaksanaan PPL, apakah setiap mahasiswa itu dijadwal jam berapanya atau gimana, Pak? Terima kasih. Oke. Ya, tadi sudah ada kegiatannya. PPL itu pada dasarnya disesuaikan dengan jam di sekolah.
Gitu. Nanti tinggal diinformasikan aja ke Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu dosen. Bisa jadi tadi kalau dilihat di jadwal itu kan pelaksanaannya hari keempat misalnya. Oh, misalnya Bapak Ibu melaksanakan di hari ketiga ya silakan, tapi persiapannya harus sudah selesai dulu. Mau jam berapa ya disesuaikan dengan kegiatan yang Bapak Ibu ada di sekolah gitu, jam pelajarannya gitu. Kalau bisa seperti itu disesuaikan. Nah, JP-nya kan hanya 2 itu Ibu. Nah, tapi itu harus divideokan ya. Iya, Pak. Nah, sudah jelas apa enggak kira-kira? Ini Pak, apa namanya? Berarti dalam satu hari itu kita terserah nggih, maksudnya apakah mau pagi atau siang begitu. Ya, Untuk ya disesuaikan dengan jamnya di sekolah, Bu. karena ini Pak Makbul, ngapunten, kemarin itu Ya, kan sempat menghadap ke kepala sekolah, terus ya. kepala sekolah mewanti-wanti untuk tidak mengganggu jam pembelajaran siswa gitu. Jadi Iya. mungkin bisa dilaksanakan setelah jam jam pembelajarannya siswa gitu. Lah Kata kok kepala sekolah seperti itu. sebentar. Ibu ini kan melaksanakan PPL itu sudah sesuai dengan jadwalnya Ibu di sekolah. Kenapa? Membuat merancang itu kan itu mestinya. Iya. Kok masih harus di luar jam sekolah? Berarti rancangannya Bapak Ibu enggak tepat berarti. Bukan Pak, takutnya kan kemarin dijaga-jaga, takutnya jamnya tidak sesuai dengan jadwal saya mengajar gitu. Ya disesuaikan. Oh, iya. Jadi uh-uh. Oke. Jadi ini Untuk ya gimana? siswa Pak, apakah satu kelas penuh atau gimana Pak? Nah, pembelajarannya gimana? Daring apa luring ini ya? Skenarionya gimana? Kok masih tanya satu kelas penuh apa enggak? Itu pembelajaran real yang Ibu akan lakukan, Oh, bukan pembelajaran apa namanya yang didesain, tidak real. Jadi itu real. Ibu melaksanakan pembelajarannya real gitu loh. nggih, Pak. Kok Nggih. masih tanya harus berapa muridnya ya? Ibu muridnya ya berapa ya sesuai dengan pembelajaran real yang dilaksanakan. Enggak, karena kan ada siswa yang tidak punya gadget gitu, Bapak. Jadinya ini. Mungkin nanti saya carikan solusi untuk anak-anak yang kelas itu yang tidak punya gadget ini Ya, untuk monggo Ibu disesuaikan aja dengan kondisi pembelajaran yang selama ini gimana? Mestinya kan dirancangnya yang selama ini gimana merancang pembelajaran Ibu? Nah, itu mestinya yang dirancang di RPP-nya gitu. Kalau harus blended ya blended misalnya. Kalau harus luring sama daring gitu ya sebagian ya itu. Ya Ibu mungkin tapi yang dilaksanakan yang daringnya saja. Yang luringnya tidak termasuk dalam skenario yang mau dipraktekkan. Kan gitu. Mestinya gitu. Bukan membuat sesuatu yang baru gitu. Yang didesain untuk praktek ini. Tidak. Mestinya harus sesuai dengan yang keseharian dilaksanakan. Kan itu sebenarnya RPP. ya. Untuk pelaksanaan. Setiap hari itu anak-anak belajarnya via radio, Bapak. Via radio. Iya, Bukan radio. ibu yang mengajar di situ entah pelajarannya Ibu. Ya, yang ngajar, Pak. Tapi kita kan siaran radio gitu. Kalau untuk ngerekam caranya kan agak sulit, Pak. Rekamannya itu. Rekaman apa, Bu? Kan tadi ada perekaman pembelajaran itu, Pak. Kalau lewat radio kan ini apa namanya? Nggak bisa direkam, Pak. Anak-anak kan ada di pos masing-masing itu, Pak. Kan Lah, dipisah. Satu pos hanya berisi 5 sampai siswa, Bapak. yang direkam
pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan mestinya. Kalau pakai radio ya itu direkam bagaimana Ibu melaksanakan pembelajaran yang lewat itu di video gitu. Kan gitu Ibu. Okay. Jadi yang direkam itu yang Ibu laksanakan. Kalau WA ya di WA-nya itu yang direkam gitu loh Bu. Nggih Pak. Nggih Pak, matur nuwun. Ya, ini kok baru sekarang munculnya. Mestinya ini kan ketika review penyusunan perangkat sama review sudah diomongkan yang begini. Ya karena kan kemarin infonya cuma daring saja Bapak. Daring kami daring itu ya seperti ini pakai web meeting gini Pak, pakai Vicon gitu. Nah, kan boleh radio, boleh itu kan daring juga. Ya oke, nanti diselesaikan. Intinya yang direkam, yang dilaksanakan itu ya yang sesuai dengan skenario-nya bagaimana gitu. Dan yang direkam ya itu, yang di video yang dilaksanakan itu. Gitu. Ya. Oke. Yang lain silakan. Siapa Mas? Dwi Kusuma. Dwi Kusuma Stuti, silakan. Halo. Ya. Saya Sri Pujiastuti, Bapak. Oh ya, Sri Pujiastuti, ya. Saya dari bahasa Inggris, Bapak. Izin bertanya, tapi berkenaan dengan LMS. Bapak, maaf, itu di LMS kan bagian depan ada berapa persen kami sudah melakukan gitu ya Pak ya. Nah di sini yang ingin saya tanyakan, berapa minimal persentase yang terlihat di LMS, apakah harus 100% untuk kami bisa lulus PPG ini Pak? Karena kemarin itu di F1 aja meskipun sudah tercetang semuanya itu cuman 99% misalnya seperti itu Pak. Terus untuk yang F2, F3 itu ada saya dan beberapa teman nggak bisa 100%, makanya agak-agak ingin bertanya tentang itu Pak, berapa persen yang harus terlihat di LMS itu supaya kami bisa lulus PPG ini Pak. Untuk PPL, alhamdulillah dari guru fasilitator, dosen fasilitator dan guru pamong kami sudah cukup jelas untuk memberikan arahan. Jadi saya tidak menanyakan. Begitu Bapak, terima kasih banyak. Saya malah enggak begitu ini ya. Yang maksud di LMS itu gimana? Di LMS ada apa? Persentase terlihat gitu loh Pak. Jadi waktu kami buka LMS kami, terus nanti ada di dashboardnya itu ada tulisan berapa persen kami sudah melaksanakan kegiatan di dalam itu Pak. Maksudnya kalau lulus berapa persen gitu ya? Ya, maksudnya gitu. Siapa tahu ada minimalnya gitu kan Pak. Karena kalau harus 100%, ya berarti kami akan balik ke ke yang pihak yang mengurusi bagaimana caranya supaya kami bisa 100%. Karena kemarin ada yang cuma 99% begitu Pak. Meskipun sudah ditik semua, sudah ada tik birunya semua gitu Pak. Okay. Yang ini saya belum tahu. Nanti saya tanyakan ke IT yang pusat berapa persen. Tapi kegiatan di LMS proses itu Bapak Ibu lakukan semua gitu aja. Itu menurut saya kalau sudah lakukan semua ya sudah selesai termasuk nilainya. Nanti karena ini harus diolah dan tidak hanya prosentase aja karena ada nilai itu kan harus diolah juga. Dan saya pikir kalau sudah mengikuti semuanya lancar-lancar aja gitu loh. Prosentase itu mungkin aktivitas itu aja yang dilaksanakan. Nanti saya tanyakan kalau yang ini. Tapi kalau sudah
Ya di atas 80 saya pikir ya sudah bagus itu kegiatannya. Nanti saya tanyakan, tapi saya tidak tahu itu ada kaitannya dengan kelulusan apa enggak. Belum tahu saya. Baik Pak, berarti nanti kami mendapatkan info dari dosen kami ya Bapak ya, berkenaan Dari dengan helpdesk-nya nanti, mungkin helpdesk-nya ya. yang ini. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke. Ada lagi Mas? Siapa? Anis Arif Zamiluddin. Silakan Mas Arif. Mas Iqbal kemana ya? Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya. Perkenalkan, nama saya Arif Yamiluddin dari kelas PJOK Bapak, kelas B. Ya. Ini saya mau menanyakan terkait dengan pelaksanaan praktek PPL nanti. Pada saat praktek mengajar daring itu apakah guru pamong dan dosen ikut di dalamnya atau hanya kita guru dengan peserta didik, kemudian hasil rekaman itu kita kirimkan ke dosen maupun guru pamong. Terima kasih Bapak. Oke. Daringnya dilihat, kalau Zoom meeting mungkin boleh nanti ikut. Jadi guru pamong, dosen pembimbing boleh diberi linknya untuk bisa ikut melihat gitu ya. Kalau pelaksananya. Tapi kalau lewat chat WA gitu ya, kalau yang daring kan susah. Jadi guru pamongnya diberikan aja. Jadi diundang aja untuk ikut terlibat. Kalau masalah mau ikut mau enggak, ya, nanti diserahkan ke Bapak Ibu dosen sama guru pamong gitu ya. Jadi kalau diundang Zoom meeting itu hanya sebagai pengamat aja gitu, melihat gitu. Gitu ya Mas Arif. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Asri Nadiro, Alvin. Oh, ya, Alvin ya. Silakan Mbak Alvin. Oke. Siap Bapak. Assalamualaikum. Ya. Saya mau bertanya Bapak, ini terkait apa namanya tadi karena suaranya yang terdengar sampai di kami itu agak pelan. Untuk pelaksanaan PPL ini kan saya dari BK Bapak, dari BK kelas 3 G. Terkait dengan pelaksanaan PPL itu kan ngambil dari pelaksanaan dari RPL toh G. Kemudian dengan menggunakan 3 siklus. Apakah 3 RPL yang kami buat itu yang digunakan pada setiap siklus atau hanya satu saja? Sebab kalau tiga-tiganya itu berbeda Bapak antara RPL kami yang 1, 2 dengan 3. RPL saya yang 1 itu klasikal, 2-nya itu bimbingan kelompok dan 3-nya itu lintas kelas ngoten. Sedangkan yang saya buat PTBK itu adalah RPL yang klasikal tentang strategi belajar ngoten. Jadi mohon dipertegas itu tadi sehingga tidak ada kerancuan di terutama pada jurusan BK ini Bapak. Terima kasih, itu dari saya Bapak. Ya, oke. Mungkin BK ini khusus. Dari bidang studi BK ada penjelasan khusus enggak terkait pelaksanaan PPL-nya? Belum Bapak, terkait PPL ini baru Vicon ini Bapak terus ngoten. Jadi kami belum dapat penjelasan lebih lanjut ngoten. Ya, mungkin nanti intinya kan kalau yang non BK itu kan membuat R3 perangkat ya. G, sami. Kalau BK namanya apa? Kalau di mata pelajaran itu namanya RPP, kalau di kami itu RPL Bapak. RPL-nya buat berapa? Buat 3 Bapak. Nah ya 3 itu nanti yang per siklus itu artinya per minggu itu dilaksanakan. Tetapi beda Bapak antara kalau di RPP mungkin 3 RPP karena
gede ngoten nggih. Tapi kalau di BK itu layanan Bapak, sehingga kemarin itu 3 layanan, satu namanya layanan klasikal, yang kedua layanan bimbingan kelompok. Mungkin Itu kalau sebentar. Yang 3 layanan itu untuk satu perangkat gitu. Isi 3 layanan gitu. boten Bapak. Jadi satu perangkat itu satu layanan dan satu sasaran. Jadi kemarin itu ada sasaran satu RPL itu ada yang untuk kelas 10, satu RPL lagi lintas kelas itu bisa kelas 10, bisa kelas 11, bahkan kelas 12 Bapak. Kemudian bimbingan kelompok juga demikian. Jadi antara 3 RPL itu sangat berbeda Bapak. Ya itu dilaksanakan semua sesuai dengan itu, dilaksanakan 3-3-nya. Nanti divideokan 3-3-nya. Itu kan masing-masing sudah ada itu. Jadi tidak yang pertama terus diulang lagi, nggak seperti itu. Oh, ngoten. Walaupun tema dan topiknya berbeda, Bapak. Iya, kan sudah disesuaikan. Iya, enggak. Memang harus 3 itu dilaksanakan dan videonya ya 3 nanti. Ngoten. Tapi ini ya sama dengan yang non BK kan gitu, membuat 3-3-nya diimplementasikan. Walaupun sasarannya berbeda, Bapak. Kan PTBK saya berikan contoh nggih. PTBK saya itu kan tentang strategi belajar metode ekspositori untuk meningkatkan pemahaman gaya belajar tuh Bapak. Kemudian PTK-nya itu maksudnya. Iya, itu PTK saya. Kemudian RPL yang kami buat itu yang klasikal itu sinkron Bapak dengan PTK kami. Untuk yang bimbingan kelompok itu tidak sinkron karena bimbingan kelompoknya temanya adalah tentang dampak pacaran. Kemudian untuk yang lintas kelas, RPL lintas kelas itu tentang kiat sukses Prakerin Bapak, praktek kerja industri. Jadi ini kan sasarannya udah berbeda dari yang dampak pacaran kelas 11. Yang PTK, yang PTK-nya ya itu harus ditambahi, artinya harus ada pembelajaran yang lain yang terkait PTK. Gitu. Itu kan ada PPL, itu yang PPL-nya kan sudah 3 tadi, yang praktek pembelajaran ada 3. Yang PTK-nya ya disesuaikan, mungkin perlu 1 kali pembelajaran lagi itu kalau yang misalnya yang PPL perangkat yang pertama sudah cocok, nanti yang berikutnya misalnya. Nah, itu harus ada itu. Tapi itu kan yang PTK kan tidak perlu di video, yang PTK itu kan dianalisis saja gitu. Oh, jelas ya, kira-kira. Ya, nanti mungkin jika masih ada kurang paham dari teman-teman, nanti mungkin saya akan tanya ke mungkin nanti didiskusikan lagi dengan helpdesk-nya Bapak ya, sama helpdesk-nya. Siap Bapak karena sangat berbeda Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, berikutnya. Satu penanya lagi, nanti ini dilanjutkan Mas Iqbal habis ini. Mungkin ada yang perlu ditambahkan. Kusnadi, atau ada dari teman-teman yang dari timur ini? Ada enggak? Barangkali ada peserta yang dari timur, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya. Atau dari barat, nanti disiapkan. Begini Pak, saya Kusnadi dari kelas TKI 2 angkatan 1 ini. Pertanyaannya untuk teknis ini kan mulai besok rencana PPL, kemudian sesuai jadwal ini mungkin memperkuat pertanyaan yang pertama tadi dari Ibu siapa itu. Ketika jadwal saya misalnya pas kena hari besok, hari pertama, sedangkan mungkin perangkat belum di persiapannya belum, kemudian itu kan terjadwal hari keempat, sedangkan saya ngajarnya besok, itu kan teknis sebenarnya. Bagaimana jika misalnya tidak sesuai dengan jadwal saya di sekolah, saya over dengan teman misalnya, itu kan teknis saja. Itu yang pertama Pak. Jadi tidak harus di hari keempat Pak ya, sesuai dengan jadwal kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan RPP yang tadi dibahas pertanyaan sebelumnya itu. Ketika kami membuat RPP 2 kali pertemuan, sedangkan pada minggu pertama 1 RPP, kemudian minggu kedua itu
RPP yang lain, bagaimana teknis penyampaiannya? Apakah satu RPP yang saya buat 2 kali pertemuan itu dijadikan 1 pertemuan saja, atau tetap 2 pertemuan sesuai dengan rencana yang saya buat di awal seperti itu? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk teknis pembuatan videonya, kalau yang saya tangkap dari Bapak yang menjelaskan tadi itu, kita nanti editingnya cukup 7-10 menit. Artinya yang penting dalam kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, inti, dan seterusnya itu. Tapi kita potong-potong, kemudian itu nanti yang kita sampaikan ke dosen dan guru pamong. Artinya itu kita buat sendiri karena kebetulan di sekolah saya di Pamekasan ini sudah luring, Mbak, dari awal luring. Jadi mungkin itu yang kami tangkap sedikit penjelasan dari Pak Makbul untuk RPP ini. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Kusnadi tadi ya? Ya. Gini, mungkin ini yang untuk jadwal memang baiknya menyesuaikan jadwal Bapak yang mengajar di sekolah. Tapi kalau memang kendalanya ini belum siap, misalnya saya ini jadwalnya Senin tapi perangkatnya kok belum siap, ya monggo ditukar sama temennya misalnya, tapi tetap di kelas itu ditukar jamnya. Saya yang hari keempat gitu ya, itu secara teknis enggak apa-apa. Yang perlu kami sampaikan sebenarnya RPP yang dibuat yang 3 itu sebenarnya RPP untuk 1 kali pertemuan, bukan untuk 2 kali pertemuan tadi. Nah, ini yang mestinya untuk 1 kali pertemuan 2 JP dan itu yang akan divideokan. Dan untuk minggu berikutnya sudah beda lagi RPP-nya. Bukan melanjutkan yang RPP yang pertama tadi. Nah, ini yang perlu. Berarti jadi, utuh, Pak ya? 1 iya. RPP utuh. Soalnya begini, Pak, ketika kita cuma punya misalnya kelas 2 cuma punya 7 KD itu kita bagi ke dalam 25 kali pertemuan, itu tidak mungkin satu pertemuan itu 1 KD begitu, Pak. Jadi ini dengan kata lain kita masih bisa merubah RPP yang kemarin sudah kami komprekan, begitu Bapak? Iya, bisa. Jadi intinya gini, RPP itu yang mau diimplementasikan itu untuk 2 JP saja, karena kalau nanti yang diimplementasikan pembelajarannya lama, nanti membuat videonya akan lama, ngeditnya menjadi 10 menit kan gimana. Jadi cukup untuk 2 JP itu saja RPP-nya. Ya KD-nya dipilih yang mana gitu. Gitu. Oh, artinya masih tidak apa-apa, nanti kami jadikan 1 pertemuan begitu, Pak. Iya, diperbaiki nanti, ini masih ada ini. Jadi karena itu yang akan diimplementasikan dan akan divideokan. Jadi RPP yang dibuat dengan pelaksanaannya ketika divideokan itu sama gitu loh. Nanti RPP-nya untuk sehari, tapi pelaksananya hanya 2 JP yang di video itu kan enggak bisa. Kan enggak cocok nanti ketika dilihat video sama RPP-nya, oh ini yang ini kok enggak dilaksanakan yang ini kan gitu. Artinya kan kita cuma ngedit sampai 7-10 menit, Pak. Artinya ketika mau pembelajaran itu 4-5 jam tatap muka, itu selama kita ngeditnya bisa, itu tetap bisa kok, Pak. Insya Allah, Pak. Yang penting kan pentingnya saja. Mas, begini, kalau pelaksanaannya 4 jam, diedit 10 menit itu, yang pelaksanaannya hanya 2 JP itu yang diedit menjadi 10 menit, baru kelihatan. Oh begitu, siap. Nah. Siap, Pak. Kalau durasinya sehari terus diedit 10 menit mau diambil apanya nanti? Kan baik Pak, siap. Tidak utuh nanti kelihatannya. Nah. Oke. Ada lagi enggak? Yang terakhir itu apa tadi ya pertanyaannya? Lupa tadi saya yang terakhir. Karena 3. Enggak, Pak, cuma menegaskan tentang video itu, Pak. Jadi ketika kami mengajar itu kan kami buat video yang nanti diedit menjadi 7-10 menit itu. Artinya kan kalau yang luring tampak tidak perlu kehadiran Pak Among ataupun dosen, Pak, tapi cukup nanti videonya diserahkan ke Bapak Ibu itu. Iya, tapi pembelajarannya cukup 2 JP saja yang di video itu, biar nanti utuh. Jadi artinya RPP-nya dibuat untuk Pak, 2 JP itu. Oke. Oke, Pak. Siap. Terima kasih, Pak.
Ya, Sri Dwi Kumastuti, silakan. Terima kasih Bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Dwi Kumastuti dari Kupang NTT Bapak. Jadi mungkin kondisi kelas kami dari IPA 1 itu hampir semuanya sama Pak. Jadi kami tersebar di kelas IPA 1 itu semuanya full dari NTT, mulai dari Flores sampai kabupaten yang lain. Kemudian kendalanya kami Bapak, karena di tempat kami ini masih zona merah, kemudian anak-anak tidak diperbolehkan untuk ke sekolah. Akhirnya kami yang datang ke rumah-rumah peserta didik. Dan itu juga dalam 1 minggu hanya diperbolehkan 2 kali Bapak. Nah setelah tadi saya lihat jadwal yang sudah tersusun hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, kira-kira solusi untuk kami yang IPA 1 terutama untuk anak-anak NTT ini agar tetap bisa tugasnya terpenuhi itu bagaimana Bapak? Karena selain 1 minggu 2 anak-anak itu juga mainnya per shift Bapak. Jadi kalau di sekolah kami itu kita bisa ketemu murid itu shift 1 hari Selasa dan Jumat. Kemudian nanti di minggu berikutnya itu sudah ganti shift lagi Selasa dan Jumat. Bagaimana untuk pelaporannya Bapak? Mungkin ada solusi. Terima kasih Bapak. Ya, maksudnya pelaporan itu gimana? Ibu pelaksanaan pembelajaran di sekolah apa? Daring apa luring ini? Kita pakai luring di rumah-rumah, Bapak. Nah, ya luring di rumah itu yang diambil yang sebagian aja, Ibu. Enggak usah seharian penuh. Jadi itu yang didesain itu. Jadi untuk yang sip yang bagian mana, zona mana itu yang untuk pembelajaran. Kan yang zona berikutnya kan sama toh, cuman beda tempat aja, beda orang gitu. Oh, berarti kita bisa pakai misalkan kayak kemarin itu dosen bilang bisa sampel. Kalau misalkan saya kan pakai, jadi Ibu Dwi coba pakai sampel 2 kelompok saja. Jadi itu nanti yang yang dilaporkan begitu. Ya. Bisa. Iya. Gitu. Oh iya. Jadi enggak usah utuh sampai 1 kelas semua, tapi kan itu berulang sebenarnya. Nah, betul. Nah, Ibu yang sebenarnya 1 lokasi itu sudah cukup, tapi itu kan utuh nanti pembelajarannya gitu. Oh iya. Itu Terima 2 kasih, jam kan cukup. Ya. Oke, berikutnya. Bapak. Satu lagi ini karena ini ada Mas Iqbal nanti berikutnya. Redo Nugroho, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari bahasa Inggris, Pak, dari SMA Negeri 1 Simpang 5 Bangka Belitung, Pak. Ya. Tentang ini yang PPL 1 kan mulai besok, Pak ya. Ya. Nah, praktik mengajarnya itu kenanya hari Sabtu, Pak. Sedangkan kami Sabtu itu libur, Pak. Sabtu karena full day, Pak. Sabtu libur itu gimana, Pak? Jadi ngajarnya, Pak? Ya, nanti disesuaikan saja, Pak. Jadi Bapak ngajar hari apa disesuaikan. Nanti ya kalau ngitung hari 1, 2, satunya hari Rabu, nanti ya misalnya Bapak sudah siap mau ngajar hari Kamis gitu ya, monggo nanti. Atau mau hari Jumat, silakan gitu. Karena ini tidak mulai hari Senin memang. Ya, takutnya tadi sesuai jadwal, Pak. Jadi gitu loh, Pak. Ya, oke lah kalau gitu, Pak. Ya nanti yang penting itu RPP-nya sudah siap, pemberangkatannya, mau ngambil data itu artinya dipraktekkan pembelajaran sesuai di sekolah, jadwalnya, videonya kan itu. Terus diedit, itu dilaporkan. Nah, kan sebenarnya kalau untuk RPP itu kan sudah ketika review itu kan sudah dikonsultasikan sebenarnya. Ini sebenarnya 2-3 itu untuk persiapan sama itu boleh diringkas dalam sehari kalau sudah beres gitu. Itu ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak.
Oke. Saya pikir cukup ya. Nanti Mas Iqbal melanjutkan dari saya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ke Mas Iqbal juga, sama saya masih di sini kok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Iqbal. Ya, terima kasih Pak Makbul atas kesempatannya. Bapak Ibu, saya Iqbal dari tim IT PPG UM, bahwasanya akan melanjutkan pemaparan dari Pak Makbul. Yang pertama adalah Bapak Ibu sudah mengikuti ujian komprehensif yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, hari Minggu, pada hari Senin. Pada saat ini atau sampai saat ini kami sedang melakukan proses untuk penentuan nilai-nilai dari Bapak Ibu yang lulus dari ujian komprehensif maupun yang belum. Mohon Bapak Ibu kesabarannya karena proses ini sedang berlangsung. Untuk beberapa nama telah saya setorkan kepada kelas helpdesk sehingga untuk mengikuti ujian remedi bagi yang remedi. Bagi Bapak Ibu yang belum dihubungi oleh helpdesk atau helpdesk belum memberikan informasi, mohon bersabar karena sistemnya adalah secara bertahap. Jadi untuk beberapa kelas sudah saya infokan kepada helpdesk dan untuk beberapa kelas masih sedang proses. Oleh karena itu nanti biarkan teman-teman dari helpdesk yang akan menghubungi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang juga akan saya berikan terkait dengan pelaksanaan PPG untuk PPL atau praktek lapangan. Izinkan saya berbagi layar kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, dan juga saya mohon izin kepada Pak Makbul bahwasanya tadi malam, tengah malam tepat ada satu baru yaitu modul PPL. Adalah kegiatan PPL ini seperti yang sudah diberikan informasinya oleh Pak Makbul, yaitu kegiatannya berkomunikasinya tidak menggunakan LMS. Namun untuk review PPL 1 maupun review PPL 2 akan menggunakan LMS. Namun tadi malam informasinya adalah nantinya Bapak Ibu peserta dalam kegiatan PPL ini akan langsung dilakukan menggunakan LMS. Sehingga pada saat pelaksanaan PPL 1 maupun PPL 2 itu juga akan terpantau. Di dalam LMS ini sudah ada informasi-informasi yang nantinya Bapak Ibu harus baca dan harus pahami. Di sini sudah ada pencermatan perangkat pembelajaran siklus 1 dan PTK. Nanti kegiatannya ada sendiri. Kemudian ada review perangkat pembelajaran siklus 1, pelaksanaan pembelajaran dan perekaman siklus 1, kemudian pelaksanaan editing dan upload rekaman praktek pembelajaran siklus 1, mengunggah masukan dan balikan rekaman praktek pembelajaran siklus 1, pencermatan perangkat pembelajaran siklus 2, kemudian ada revisi perangkat pembelajaran siklus 2, pelaksanaan pembelajaran dan perekaman siklus 2, kemudian editing untuk siklus 2 dan mengunggah hasil masukan dan balikan rekaman praktek pembelajaran siklus 2. Modul ini pun mohon maaf kami juga masih baru mempelajari karena modul ini baru bisa diakses dini hari tadi, sehingga nantinya kami hanya memberikan gambaran saja bahwa pelaksanaan PPL ini langsung menggunakan LMS. Segala
bahan, kemudian unggah produk, semuanya ada di LMS. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ingin saya tekankan adalah untuk pelaksanaan PPL, baik itu siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, silahkan Bapak Ibu manage waktunya masing-masing, karena dalam kegiatan PPL ini Bapak Ibu sudah harus mengatur waktu pelaksanaan PPL di masing-masing siklus atau masing-masing minggu. Kemudian saya izin untuk melakukan berbagi layar terhadap Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini nantinya untuk kegiatan review siklus PPL akan dilaksanakan juga di dalam LMS. Jadi Bapak Ibu selama kegiatan PPL dan juga siklus siklus review PPL akan semuanya dilaksanakan di dalam LMS. Nah, di sini saya akan menggambarkan sedikit saja terkait dengan review PPL siklus 1 dan siklus 2. Review PPL siklus 1 sejatinya adalah kegiatan mereview hasil pelaksanaan PPL Bapak Ibu pada pekan pertama, pada minggu pertama dan minggu kedua. Bapak Ibu sudah harus melakukan kegiatan PPL di minggu pertama dengan 1 RPP yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian pada minggu kedua adalah RPP yang sudah Bapak Ibu buat kemarin, karena Bapak Ibu sejatinya sudah membuat 3 RPP berdasarkan lengkap dengan perangkatnya. Nah, pada tanggal 31 Oktober selama 4 hari nantinya Bapak Ibu bersama Bapak Ibu guru dosen dan guru pamong akan mereview pelaksanaan PPL siklus 1, yaitu 2 minggu. 2 minggu yang sudah dilakukan akan direview selama 4 hari. Adakah perbaikan, kemudian adakah saran dan masukan bagi pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan, baik itu secara daring maupun secara luring. Mungkin ada peserta yang sudah memilih menggunakan metode pembelajarannya daring, dan ada peserta yang memilih metode pembelajarannya secara luring. Hari pertama kegiatannya pendampingan dan pembimbingan secara web meeting di LMS, kemudian di hari kedua tetap menggunakan web meeting, di hari ketiga pembimbingannya juga menggunakan web meeting, dan hari keempat pembimbingan juga menggunakan web meeting. Sehingga lebih banyak interaksi yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan pembimbing, baik itu dosen maupun guru pamong. Serta nantinya silahkan Bapak Ibu mencurahkan simulasi atau mencurahkan hal yang terjadi selama pelaksanaan PPL pada saat kegiatan web meeting, sehingga ada feedback dan juga ada perbaikan dan juga penambahan dari instruktur guru maupun instruktur dosen. Setelah review siklus 1, maka Bapak Ibu diberikan waktu selama 6 hari, mulai hari Senin sampai hari Sabtu untuk melaksanakan PPL siklus 2. Yaitu silahkan melakukan kegiatan PPL kembali selama 6 hari tersebut, kemudian nantinya akan dilanjut pada hari tanggal 12 November, itu akan ada kegiatan review PPL siklus 2, sama seperti halnya review siklus 1, yaitu kegiatan web meeting kembali. Hari ke-2 atau hari ke-6, tanggal 13 November itu web meeting, sampai dengan tanggal 16 November. Di sini adalah penyempurnaan dan juga pemantapan kegiatan PPG, khususnya pada bagian PPL. Jadi Bapak Ibu nantinya PPL ini akan dimulai mulai besok tanggal 14 sampai dengan 16 November 2020. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan siklus review PPL pada siklus 1 dan siklus 2 terkait teknis. Selanjutnya pelaksanaan PPL ini nantinya
akan dilaksanakan secara LMS, yaitu menggunakan modul F5. Kami mohon maaf, nama Bapak Ibu peserta belum bisa masuk ke dalam LMS karena sedang ada proses setting, sehingga pada hari ini kami usahakan dan kami upayakan agar nama Bapak Ibu bisa masuk ke dalam LMS. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya buka. Monggo silahkan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, silahkan mengacungkan tangan. Atau bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di dalam Zoom. Oke, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Ibu. Saya dari bahasa Inggris Pak, Pekanbaru. Bapak mau tanya, boleh ditunjukkan lagi yang siklus 1 yang ada PTK-nya tadi Bapak? Siklus 1 yang ada PTK. Tadi Bapak menunjukkan itu sebentar gitu, jadi saya kelihatan tadi. Nah itu. Oke, silakan Ibu. Pencermatan perangkat pembelajaran siklus 1 dan PTK kan Pak, tapi saya lihat ke bawah tadi Bapak turunkan itu udah nggak ada lagi. Kata PTK-nya itu sepertinya hanya di sini ya Pak ya? Iya, di sini ada upload file perangkat pembelajaran dan PTK pada siklus 1 Ibu. Berarti apakah asumsinya bahwa PTK itu memang kami ini karena misalnya nih PTK-nya kami lakukan di siklus berikutnya, berarti sebelah sini kan belum bisa kami upload dulu Pak. Itu saja sih tadi saya kepikir aja karena belum tentu PTK kami lakukan di sini di siklus 1, mungkin kami lakukannya di siklus yang begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Sri. Tapi misalnya, tapi nanti saya juga akan menanyakan ke dosen fasilitator saya sih. Hanya saja ini tadi tertarik aja karena ada tulisan PTK hanya yang di pertama. Berarti intinya kan di kegiatan pertama itulah kami melakukan itu kan gitu kan Pak? Asumsinya begitu. Oke, ya. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi di LMS itu di awal sekali Ibu Bapak sudah harus melakukan pencermatan perangkat pembelajaran siklus 1 dan PTK yang telah disusun sebelumnya. Jadi Ibu Bapak sudah mengikuti fase 2 yaitu modul pengembangan perangkat pembelajaran plus PTK. Kemudian ada modul review pengembangan perangkat pembelajaran juga sudah direview bersama PTK-nya. Jadi walaupun PTK itu nantinya akan dilaksanakan pada siklus 2 atau pada minggu ketiga, silahkan saja PTK-nya untuk diunggah terlebih dahulu. Draft PTK-nya silahkan diunggah nantinya ke dalam sistem yang ada di dalam LMS. Itu Ibu Sri. Jadi maaf Pak, untuk draft PTK itu berarti diartikan yang proposal kami kemarin atau bagaimana Mbak? Kalau proposal sepertinya kemarin sudah ada diminta upload kalau saya nggak salah ingat. Iya, kemarin sudah diminta upload dan sekarang untuk diminta upload kembali Ibu. Oh, berarti proposalnya kemarin itu ya Pak ya, tapi sudah melalui review gitu ya? Iya. Oh, siap-siap. Makasih banyak Pak. Ya Ibu. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain, saya minta tolong kepada teman-teman host dari Pasca Sarjana untuk memilihkan siapa yang akan bertanya. Ya, halo. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu. Mohon maaf, mikrofonnya. Kalau untuk yang sudah? Silakan Ibu. Ya, mungkin saya menggarisbawahi, mungkin menekankan ya, permasalahan di LMS yang saya dan teman-teman saya sekelas itu belum 100%. Lah itu terutama di F3 kalau nggak salah. Itu apakah nantinya juga mempengaruhi ketuntasan kita atau tidak? Nah, kemudian yang bagian yang F4 itu ada beberapa yang unggah produk. Lah, itu jujur saya dan mungkin sebagian teman-teman juga bingung, itu kan ada web meeting, juga ada beberapa unggah produk. Sedangkan kita waktu kita mengikuti uji komprehensif itu di luar LMS. Nah, itu bagaimana, Mas Iqbal, Pak Iqbal? Oke, Ibu Lian Agustin, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan prosentase aktivitas. Jadi di dashboard Bapak Ibu itu pasti sudah melihat ada prosentase aktivitas, atau di situ bisa dilihat Bapak Ibu prosentase itu didapatkan dari centang birunya. Jadi untuk modul F3 itu silakan diabaikan saja, karena modul F3 itu sejatinya kan di LMS itu teman-teman helpdesk sudah setting bahwa satu web meeting itu dibagi menjadi 3 untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Gitu nggih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak Ibu masuk ke dalam web meeting sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jika yang ada di kelompok 1, maka web meetingnya akan selalu di kelompok 1, tidak kelompok 2 ataupun kelompok 3. Hingga fenomena yang Bapak Ibu hadapi saat ini adalah prosentasenya kecil. Kenapa? Karena Ibu Bapak sudah sesuai tracknya atau sudah sesuai dengan jalurnya masuk di diskusi kelompok 1, sedangkan kelompok 2, kelompok 3 Bapak Ibu kan tidak diperbolehkan masuk. Jadi memang kelompok 2, kelompok 3 tidak pernah mendapatkan centang biru, oleh karena itu prosentasenya rendah. Untuk prosentase rendah F3 tidak perlu dirisaukan, karena yang jelas untuk masuk atau untuk di dalam kegiatan PPG itu yang dinilai adalah nilai atau dari produk akhir atau yang ada di grades, itu yang menjadi dasar utama. Begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan F4. F4 itu pada dasarnya sudah kami setting. Jadi kami dan teman-teman helpdesk semua tahap 1 sudah melakukan koordinasi H-1, sudah melakukan simulasi terkait dengan Zoom, sudah ada simulasi tata tertib peserta. Di LMS tidak ada H-1, sehingga instruksi dari Korprodi PPG juga bahwa menggunakan Google Drive dan juga Google Form. Nah, ketika malam hari terbitlah LMS terkait dengan F4. Oleh karena itu, saya meminta untuk teman-teman helpdesk silahkan berjalan dulu sampai sekarang. Kemudian di hari selanjutnya adalah baik yang sudah ujian maupun yang belum ujian, silahkan peserta untuk mengunggah bahan yang sudah diunggah di Google Drive ini ke LMS. Begitu ceritanya Ibu Lian dan Bapak Ibu yang lain. Mungkin Bapak Ibu akan merasa kebingungan. Saya kemarin sudah mengunggah ke Google Drive, kok sekarang harus mengunggah ke LMS? Ya, itu fenomena yang terjadi di kami dan juga di LPTK yang lain, karena kami kegiatan uji komprehensif untuk semuanya dilakukan secara online, baik itu penilaian menggunakan Google Drive, kemudian pelaksanaan menggunakan Zoom, unggah produknya juga menggunakan Google Drive. Nah, karena dari pusat belum ada, saat itu H-1 belum ada LMS terkait dengan uji komprehensif. Ketika kita sudah matang, teman-teman sudah siap, teman-teman helpdesk sudah siap untuk melaksanakan ujian pada keesokan harinya, malam hari muncullah modul uji komprehensif atau LMS F4. Oleh karena itu, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, maka
saya meminta untuk teman-teman helpdesk untuk berjalan dulu. Setelah Bapak Ibu ujiannya lancar, Bapak Ibu juga setelah ujian bisa perasaannya lebih tenang, lebih plong, maka di hari berikutnya saya meminta tolong kepada teman-teman helpdesk untuk mengunggah lagi. serta mengunggah produk yang sudah diunggah di Google Drive itu tadi, diunggah lagi ke LMS. Itu Ibu Bapak ceritanya. Jadi ya mungkin ada terima kasih Mas Iqbal. Lagi selama 2 kali sudah mengunggah di Google Drive, kenapa harus mengunggah lagi di LMS? Mungkin ada yang pertanyaan seperti itu. Jadi saya infokan kejadian yang sedang terjadi itu pada yang di bawah itu, yang setelah unggah produk yang di F4 itu kan ada seperti apa? Kalau nggak salah itu mengunggah video tentang ujian komprehensif itu. Nah, itu gimana? Kita perlu unggah apa tidak itu, Pak? Atau biar diabaikan saja? Ya, kan kita Ibu, mohon maaf. Silakan Ibu. Ya, apa diabaikan saja atau diisi dengan video apa begitu? Soalnya kita waktu uji komprehensif kita kan menggunakan Zoom meeting, ya. Jadi tidak menggunakan di LMS kan, memang karena munculnya juga baru dini hari, jadi kan kita kan tidak masuk di LMS begitu. Pak, apa diabaikan saja yang F4 itu? Setelah mengunggah produk itu kan ada mengunggah video uji komprehensif atau gimana ya itu? Saya belum begitu teliti lagi melihatnya itu. Yang jelas di bawah itu kan ada beberapa kelas ya, maksudnya beberapa list kolom yang untuk diisi. Yang salah satunya itu kita mengunggah lagi setelah di Google Drive, kita mengunggah lagi di LMS. Nah, setelah itu kan ada kayak web meeting dan sebagainya, itu perlu kita isi atau kita abaikan. Baik, untuk Bapak Ibu peserta yang menjadi fokus utamanya adalah mengunggah produk atau mengunggah 3 RPP lengkap dengan perangkatnya yang digunakan dalam kegiatan uji komprehensif. Itu saja. Untuk video sudah teman-teman helpdesk siapkan. Kemarin waktu pada saat ujian sudah saya minta untuk melakukan perekaman, sehingga teman-teman helpdesk kemarin sudah mempersiapkan dengan baik kegiatan perekaman pelaksanaan uji komprehensif. Yang Bapak Ibu peserta jadi acuan adalah untuk mengunggah produk saja yang dilakukan pada kegiatan modul F4. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Sama-sama Ibu. Semoga juga memberikan informasi kepada peserta yang lainnya. Baik, Pak Iqbal. Ya, silakan Bapak. Terima kasih waktunya. Ini untuk menguatkan yang barusan Bu, siapa sudah lupa saya. Begini, untuk mungkin kalau ingin terlihat 100% ini di kelas kami khususnya, karena kami memang agak tidak enak Pak melihat persentase di beranda itu terlihat masih 60 atau 70. Jadi supaya 100% Bapak Ibu tinggal klik aja linknya web meeting kelompok yang lain, terus kembali, itu sudah menambah persentasenya seperti itu. Artinya ketika itu diklik meskipun bukan kelompok kita, itu sudah membuat kita tercentang dan kita nanti bisa 100% seperti itu. Itu mungkin tidak prosedural, tapi ya karena kita tidak ingin melihat persentase yang tidak nyampe 100%, jadi kita klik saja begitu. Kemudian untuk selanjutnya mohon file Excel yang untuk PPL ini Pak, segera di-share mungkin melalui helpdesk masing-masing. Artinya ketika kita mau rencana PPL mulai besok itu kalau dilihat di LMS itu seharusnya ada web meeting, karena penjelasan Pak Makbul di awal tadi sepertinya
itu masih belum sama lah dengan yang direncanakan di file Excel itu dan LMS. Kalau melihat jadwal, besok ini ada web meeting dan itu yang kami harapkan karena kami, khususnya saya sendiri, ingin membuat perangkat yang akan kami terapkan di PPL itu benar-benar fix sesuai dengan harapan seperti itu. Karena tadi memang di awal ada ketidaksinkronan antara RPP kami atau RPP saya yang memang rencananya dibuat 2 pertemuan dan ternyata harus 1 pertemuan. Dan web meeting besok ini sangat diperlukan untuk kami untuk memastikan perangkat yang kami pakai untuk PPL itu benar-benar sesuai lah dengan harapan mungkin itu. Jadi file Excel-nya dan LMS mohon segera didistribusikan kepada Helpdesk nanti supaya peserta dan dosen serta pamong bisa segera menindaklanjuti. Begitu Pak, terima kasih Pak. Ya, mohon maaf, pertama Pak Kusnadi dari Mapel apa ini? TIK Pak. Dari TIK. Kelas berapa Pak? Rombel berapa? TKI 2 Pak. Oh, TKI 2, ya. Oke, ya secara LMS sebenarnya tidak ada permasalahan. Ibu Bapak prosentasenya rendah atau tinggi. Karena memang secara prosedur itu Bapak Ibu sudah mengikuti. Ketika masuk di kelompok 1, maka Bapak Ibu sudah ada di gerbongnya kelompok 1 dengan dosen dan guru pamongnya sudah ada, relnya sendiri. Begitu juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Ketika Bapak Ibu hanya ingin melihat prosentase aktivitas ingin 100%, maka dari kegiatan, misalkan Pak Kusnadi tadi tinggal masuk saja Google Meet-nya masing-masing, linknya diklik, maka akan 100%. Ya cara itu memang bisa, tapi dari kami akan melihat bahwa sebenarnya Pak Kusnadi ini ada di kelompok berapa. Kelompok 1 dimasuki, kelompok 2 dimasuki, kelompok 3 dimasuki. Ini kelompok berapa sebenarnya? Siapa pembimbing dari guru pamongnya? Siapa pembimbing dari dosennya? Maka ini akan tidak tampak dengan jelas di kami. Di Pak Kusnadi ini sebenarnya ada di kelompok berapa, sehingga kami tidak bisa memetakan apabila ada sesuatu hal yang terkait dengan pengelompokan dan PPL. Kemudian yang kedua, untuk Excel dan yang sudah saya tampilkan, silahkan nanti diminta ke helpdesk masing-masing. Kemudian ini sudah saya bagikan, nanti tinggal Ibu Bapak menghubungi helpdesk-nya masing-masing. Minta di grupnya, di grup WA-nya agar file Excel terkait dengan pelaksanaan PPL dan juga review PPL bisa dibagikan. Baik, itu Pak Kusnadi jawaban dari saya. Semoga memberikan informasi juga kepada Bapak dan juga peserta yang lain. Ya, siapa? Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Baik, adakah yang masih ingin bertanya? Oke, informasinya ada pertanyaan dari Bu Nur Afriani. Saya buka LMS tapi kok tampilannya berbeda dengan tampilannya Pak Iqbal tadi. Mohon penjelasannya. Ya, karena yang saya tampilkan adalah modul F5. Modul F5 ini terkait dengan PPL, masih sedang kami setting karena ini baru kami peroleh tadi malam. Jadi tadi malam informasinya bahwa ada modul F5 atau fase kelima terkait dengan PPL. Kami perlu waktu untuk setting sehingga kami upayakan hari ini sehingga besok Bapak Ibu sudah bisa menggunakan LMS terkait dengan pelaksanaan PPL. Kemudian terkait itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian begini Bapak Ibu peserta, informasi penting bahwasanya kami meminta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengisi biodata. Mohon maaf, saya akan berbagi layar.
Bapak Ibu peserta, ini adalah layar dari beranda SIM PKB. Bahwa di bawah kelas LMS, mohon maaf, di bawah kelas LMS itu ada biodata diri atau profil. Nah, Bapak Ibu di peserta tahap 1 silahkan untuk mengisi profil atau biodata diri yang ada di SIM PKB. Jadi silahkan diisi dengan selengkap-lengkapnya. Ini data saya, sudah saya isi, sudah semua termasuk alamat, informasi rekening. Karena apa? Nantinya kami akan membutuhkan data tersebut untuk melakukan transfer terkait dengan terkait dengan bantuan pulsa atau terkait dengan dalam bentuk pulsa. Mungkin nantinya yang kami butuhkan adalah nomor HP yang aktif dari Bapak Ibu semua. Jadi di dalam profil ini ada nomor HP, silahkan mencantumkan nomor HP sesuai dengan yang Bapak Ibu gunakan. Jadi dari sini akan kami unduh datanya atau akan kami download datanya yang ada nomor HP-nya, sehingga nomor HP ini akan menjadi patokan kami dalam memberikan bantuan berupa paket telekomunikasi atau paket internet dalam pelaksanaan PPG. Jadi mohon untuk mengisi mulai hari ini sampai dengan tanggal 15, sampai tanggal 14, sampai besok malam, terakhir jam 23:59, silahkan diisi biodatanya selengkap mungkin, karena nantinya tanggal 15 mungkin akan mulai proses pengambilan data di LMS ini terkait dengan profil Bapak Ibu, yang nantinya akan kami gunakan dalam pemberian atau pendistribusian bantuan paket telekomunikasi pelaksanaan PPG yang ada selama ini. Nomor HP-nya 1, nggih, jangan 2. Jadi 1 orang 1. Nomor HP-nya 1 orang 1 dan dipastikan nomor HP tersebut yang digunakan oleh Bapak Ibu dalam pelaksanaan PPG atau yang digunakan untuk internetan. Oke, nanti untuk perekaman pembekalan ini nanti akan diproses oleh teman-teman dari Pascasarjana. Mungkin linknya akan ada di YouTube atau mungkin ada di fasilitas yang lain. Ditunggu saja. Kemudian, oke, terima kasih informasinya. Kelas IPS sudah mendapatkan informasi jadwal Excel. Ya, selain itu informasinya untuk F3 saya awalnya juga 65, terus kemudian instruksi dari tutor kami disuruh masuk ke semua web, jadi sekarang sudah tercetak. Ya silahkan jika itu instruksinya dari dosen atau guru pamong, silahkan. Yang jelas menjadi patokannya adalah nilai. Walaupun Ibu Bapak tercentang semua 100%, tapi kalau nilainya juga tidak memenuhi standar dari Jakarta, ya maka tidak ada dasar bagi kami juga untuk meluluskan Bapak Ibu. Jadi monggo yang jadi utamanya adalah di nilai, kemudian untuk di dashboard itu activity, prosentase activity silahkan monggo disesuaikan saja. Mungkin masih ada pertanyaan atau di Q&A. Apakah web meeting ini dapat disaksikan lagi melalui tayangan YouTube? Ya, mungkin nanti kalaupun bisa akan kami informasikan kepada teman-teman helpdesk. Pak, apakah video PPL yang diunggah itu setiap PPL dilaksanakan? Ya, jadi kalau misalkan siklus 1 2 pekan. Jadi mohon maaf 2 minggu. Minggu pertama Bapak Ibu melakukan PPL, praktek pembelajaran, direkam, diunggah. Kemudian mohon maaf, minggu kedua RPP-nya sudah ganti, mungkin RPP yang kedua dilakukan video shoot, kemudian diunggah lagi. Maka masing-masing minggu
atau masing-masing siklus. Apakah dalam proses PPL juga memerlukan surat izin penelitian dari sekolah? Jika iya, kami minta surat dari LPTK. Seingat saya tidak ada surat menyurat atau surat izin penelitian. Monggo, karena itu kan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Maka silahkan dikomunikasikan dengan baik dengan pemangku kebijakan di sekolah masing-masing. Oke, silahkan. Saya minta tolong teman-teman dari Pasca Sarjana untuk Pak Muhammad Badril Riza. Iya. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Bapak Ngapunten. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf, suaranya bisa agak keras nggih? Iya, sudah agak keras ya. Ya, saya Pak Riza Pak. Saya dari guru BK. Iya. Ya, mungkin ini hanya masukan, bukan pertanyaan. Jadi begini Pak, sejak proses PPG kemarin dari awal hingga F3 kemarin, dari kami guru BK ini kan bentuk RPLBK-nya ada 3. Dan bentuk RPLBK di guru BK ini kan berbeda Pak dengan guru mapel. Ya. Harapannya di PPL ini ada komunikasi antara helpdesk dengan dosen. Instruksian ke kami ini berbenturan Pak dengan kejadian di lapangan. Misal saja ini Pak, misal saja ketika PPL seperti ini harus macam sampai dan pengembang di PT BK. Nah, alhasil saya rasa kurang adil dan kurang elok ketika yang dipraktekkan adalah RPLBK yang sama sekali belum pernah direvisi oleh dosen pembimbing kami dan guru pamong. Ini masukan, kiranya nanti dalam pelaksanaan PPL ada juknis yang jelas bagi kami guru BK, khususnya ada komunikasi dengan dosen pembimbing yang saya rasa lebih paham kondisi kami di lapangan. Itu yang ingin saya sampaikan Pak, agar kiranya nanti rekan-rekan dalam menjalankan PPL ini bisa nyaman. Begitu Bapak nggih, matur nuwun. Ya, terima kasih. Yeah. Ini terkait dengan BK ya, bahwa BK berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Kalau yang lain itu RPP, ini RPP. Itu juga. Iya. Jadi kalau misalkan Bapak BK ada kesulitan, silahkan langsung saja menghubungi guru pamong ataupun juga dosen yang membimbing Bapak Ibu. Jadi silahkan saja, karena memang pembelajaran di dalam PPL lengkap dengan perangkatnya. Kemudian kami meminta ambil salah satu untuk dipresentasikan atau juga untuk dipaparkan, sehingga dari pemaparan dan presentasi tadi ada tambahan saran, ada masukan dari Bapak Ibu dosen dan juga guru pamong yang nantinya dapat merepresentasi dan bisa diterapkan di RPP atau RPL yang lainnya. Kalau 3 RPP atau RPL itu semua ditampilkan dalam satu waktu, maka pembelajarannya Bapak Ibu tidak kondusif atau tidak kondusif ya, karena 3 juga waktunya pun juga kurang. Oleh karena itu kami meminta dosen dan juga guru pamong, monggo silahkan disampling beberapa 1 atau 2 produk dari peserta untuk ditampilkan, diberi masukan, sehingga nantinya peserta yang lain kan juga ikut menyimak. Dengan demikian hasil paparan dan juga diskusi tadi juga bisa diterapkan oleh peserta yang lain di produk RPP atau RPL-nya masing-masing. Begitu Bapak. Memang metodenya seperti. Lalu di LMS ada kalimat siklus itu, yang dimaksud siklus itu artinya minggu gitu Pak ya? Siklus pertama minggu pertama ya? Bukan siklus dalam PTBK ya? PTK maksud saya. Oke, ya. Jadi PPL itu ada 2. PPL itu ada 2, itu PPL 1, PPL 2 siklus atau 2 minggu, yaitu 2. Sedangkan PPL 2 itu hanya 1 siklus, yaitu gitu Bapak. Oh gitu. Ya,
Untuk presensi, apakah ada dari teman-teman pasca sarjana terkait dengan presensi? Ada peserta yang tanya, mungkin nanti akan di-share kalau ada kalau ada presensinya. Oke, terkait dengan biodata, kalau misalkan kemarin saya sudah mengisi, apakah saya harus mengisi lagi? Ya silahkan dicek aja biodatanya. Kalau datanya sudah bagi yang belum, silahkan untuk mengisi. Apabila Bapak Ibu belum memiliki NPWP misalkan, silahkan dikasih tanda strip saja. Atau jika sistem menolak, maka silahkan diberi angka 0. Itu saja. Misalkan angka 0 masih menolak, mintanya angka 0, misalkan mintanya diisi dalam 16 digit, ya sudah, angka 0-nya diketik selama 16 kali. Baik, itu saja yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah ini Bapak Ibu tinggal 1 bulan lagi, yaitu pelaksanaan PPL untuk rangkaian proses PPG. Selamat menjalankan kegiatan PPL, selamat menjalankan kegiatan bimbingan dan juga pendampingan oleh guru pamong dan juga Bapak Ibu dosen. Semoga semua usaha dan juga semua usaha, tenaga, ilmu, dan juga waktu yang Bapak Ibu lakukan selama ini, selama proses rangkaian PPG ini, menjadikan berkah dan juga rezeki kepada Bapak Ibu dan keluarga. Semoga Bapak Ibu dan keluarga senantiasa sehat dimanapun berada, dan juga senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang mungkin yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Terima kasih. Kemudian saya kembalikan kepada teman-teman host pasca sarjana, mungkin ada yang ingin disampaikan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang bagi Bapak Ibu yang berada di Indonesia bagian timur. Selamat pagi bagi Bapak Ibu semuanya. Terkait nomor rekening dan nomor HP suruh diminta untuk update. Untuk acara pagi hari ini kita selesaikan hari ini Mas Iqbal. Tadi awalnya mau ditutup Pak Makbul, kemudian Pak Makbulnya lagi nguji. Ini jadi kami tutup. Mohon maaf Pak Iqbal, ada tambahan informasi sedikit terkait terkait pulsa tadi. Selain nomor HP yang aktif, yang harus diupdate adalah nomor rekening. Soalnya ada sekitar 50% Bapak Ibu mahasiswa ini belum update terkait nomor rekening, karena hal itu juga sangat penting dan kami perlukan. Terima kasih Pak Iqbal. Mungkin Pak Iqbal bisa menutup mewakili dari Pak Makbul dan tim kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Iqbal, kita kembalikan lagi. Baik, terima kasih dari teman-teman pasca sarjana. Jadi yang Bapak Ibu dengarkan baru saja adalah suara dari Pak Dedi dan juga Pak Perdana yang ada di dalam tim IT PPG Universitas Negeri Malang. Informasinya silahkan, data terkait dengan rekening silahkan diupdate dan juga nomor HP silahkan diupdate. Nomor HP hanya 1 saja, tidak boleh 2 ataupun lebih, cukup 1 saja. Saya Iqbal mewakili dari
Pak Makbul, Korprodi PPG Universitas Negeri Malang, mewakili juga pimpinan-pimpinan Pascasarjana dan teman-teman Pascasarjana yang saat ini bertugas, mengucapkan terima kasih atas kehadiran, atensi, dan juga waktu yang Bapak Ibu berikan dalam kegiatan pembekalan PPL PPG dalam jabatan angkatan pertama Universitas Negeri Malang. Semoga kegiatan PPL nantinya berjalan dengan lancar sehingga Bapak Ibu nantinya finish ataupun sampai pada akhirnya mendapatkan sertifikat pendidik yang Bapak Ibu cita-citakan dan impikan selama ini. Saya akhiri untuk kegiatan pada pagi ataupun siang hari ini. Selamat pagi dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.